terkait dengan dosen untuk menggunakan jadi soal ujian. Biasanya seperti itu. Nah, di sini terkait dengan apa yang dipelihara, pihak-pihak yang melakukan pemeliharaan, jenis-jenis pemeliharaan, dan pengembangan program pemeliharaan. Nah, dari sini pasti teman-teman sudah bisa memprediksi ya, kira-kira soalnya dikeluarkan di bagian apa ya. Nah, yang dipelihara eksterior interior ya, kemudian terkait dengan perawatan apa saja, yang eksterior, yang interior apa saja. Ini kalau soalnya sebutkan dan jelaskan, Anda harus menjelaskan ya, dengan hanya menyebutkan. Mungkin nilainya saya kasih nilai setengah. Kalau di soal IC maksimal 6 ya saya kasih nilai 3. Nah, kemudian pihak-pihak yang melakukan pemilih siapa saja yang harus Anda pahami ya. Kemudian jenis pemeliharaannya diperhatikan. Nah, kalau misal keluar soal sebutkan dan jelaskan jenis pemeliharaan, maka Anda harus sebutkan dan menjelaskan. Nah, terkait dengan C dan D ini kan tidak ada penjelasannya ya. Masa Anda hanya menyebutkan rincian saja. Ini tetap Anda harus berusaha untuk membuat penjelasan atas materi slide yang di PowerPoint-nya ini belum ada penjelasan. Nah, silakan dibuat kembali rekaman maupun lihat bahasan di forum diskusi. Kemudian terkait pengembangan program pemeliharaan, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada 4. Silakan dipahami masing-masing. Jadi siapa tahu keluar di ujian. Ya, mulai dari pembuatan anggaran, kemudian pembuatan softwarenya, sistemnya, terus implementasi program sampai menyimpan ya. Ya, dari pertemuan ke-8 sudah kita review. Kita lanjut ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 itu membahas terkait dengan manajemen properti residensial. Nah, terkait dengan manajemen properti residensial ya, yang memperhatikan atau mengutip perkuliahan saya, penjelasan saya, kira-kira apa yang menjadi concern di manajemen properti residensial ini? Yang bisa menjawab, kira-kira concernnya apa? Gak apa-apa. Ya. Kalau salah gak apa-apa. Saya hanya tanya. Gak dinilai. Kira-kira apa di manajemen properti residensial? Yang sering saya jelaskan berulang-ulang, apa ciri khasnya di properti residensial ini? Ada yang bisa? Ayo silakan. Salah Vacancy rate, Pak. Ya? Vacancy rate. Nah, vacancy rate. Kalau vacancy rate itu hanya dipengaruhi oleh apa? Oleh kegiatan apa? Ada di residensial. Vacancy rate bisa naik turun, bisa bertambah, bisa berkurang, itu tergantung apa di manajemen residensial ini. Ayo. Fasilitas, harga sewa. Ya, ada satu kegiatan di manajemen residensial. Pasaran, Pak. Ya, belum tepat. Ya. Silakan. Kalau residensial kan dihuni oleh penyewa ya. Oh, itu Pak, apa penelitian untuk calon penyewa? Oh, belum sampai ke situ. Ya. Biar para penyewa ini nyaman, apa yang harus dilakukan? Ayo, silakan. Sambil kita mengingat ya bahan-bahannya. Ada yang bisa? Gak apa-apa. Sampaikan aja. Silakan. Oh, Mbak Sasha, pelayanan. Hampir ada satu bab itu di dalam. Apa kira-kira?
pemeliharaan masih belum. Coba didalami lagi. Kira-kira apa sih yang ada di dalam materi ini? Manajemen hunian, Pak ya. Iya, betul. Ya, Mas Radit ya. Manajemen hunian. Itu stressing materi di residential itu manajemen. Nah, maka silakan nanti dipelajari manajemen hunian. Ini bukan bukan saya memberikan kisi-kisi ya. Saya ingin mengajak Anda untuk review saja. Jadi kalau dapat ingat residensial adalah properti yang diubah, berarti manajemen hunian yang memegang peranan penting. Ya. Oke. Nah, betul manajemen hunian ini ya, kunci dari residensial. Nah, silakan Anda pelajari, Anda pahami maksud manajemen hunian ini apa. Ya. Kemudian setelah manajemen hunian ini diterapkan, ya, tentunya baru ya, kita melakukan kegiatan manajerial yang lain. Contohnya analis pasarnya gimana, ya. Kemudian setelah analis pasar, pemasarannya, caranya apa, bagaimana, kemudian manajemen hubungan pada penjualan. Dan terakhir adalah pemeliharaan dan laporan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita memahami satu materi di setiap perkuliahan, walaupun Anda tidak ditugas untuk membuat rangkuman oleh dosen, tapi Anda setelah mendengarkan penjelasan dosen, Anda harus dalam pikiran Anda seakan-akan Anda membuat rangkuman. Jadi ketika dosen sudah kasih penjelasan penutup ya, Anda mulai mengingat dari awal tadi dijelaskan apa sampai dengan terakhir. Nah, di pikiran Anda seolah-olah Anda membuat ringkasan. Nah, biasakan seperti itu ya. Jadi ketika satu pertemuan kuliah dengan perkuliahan lain, Anda bisa ingat, di pertemuan 9 itu, mohon maaf 10 membahas manajemen hunian. Manajemen residensial. Yang krusial adalah manajemen hunian. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-10. Baik, setelah residensial lalu lanjut ke manajemen properti perkantoran. Kembali saya tanyakan lagi. Di sini stressing materinya apa? Atau penekanan materinya? Silakan. Jika ada yang ingin berpendapat. Silakan. Ya. Salah nggak apa-apa. Analisis pasar, ya hampir. Analisis pasar dalam rangka apa? Kira Mas Adit? Dalam rangka mencari apa? Kira-kira? Untuk mendapatkan segmentasi pasarnya, Pak. Hampir, ya. Maksudnya untuk mendapatkan hasil akhir berupa apa? Harga, Pak, nilai sewa. Ya. Harga sewa, ya, atau tarif sewa. Ya, kenapa di manajemen properti perkantoran ini tarif sewa itu menentukan? Ya, karena penawarannya banyak sekali. Kemudian mereka bersaing dalam suatu pasar memiliki karakteristik masing-masing propertinya. Kalau di Buma kan ada pembagian yang pengelompokan. Maka terkait dengan manajemen properti perkantoran, ini isu penentuan tarif sewa ini cukup penting ya. Karena kita manajer akan melakukan kompetisi dengan para pesaing yang menawarkan space perkantoran. Jadi untuk masuk ke dalam penentuan tarif sewa, ini diperlukan analisis pasar. Setelah analisis pasar, selanjutnya pasti analisis propertinya bagaimana. Nah, di analisis propertinya ini lah nanti kita menghitung berapa tarif sewa. Nah, di sini ada konsep rentable area, yaitu rasio antara rentable dan usable area. Silakan
dari manajemen properti kan di setelah UGS ini kan sangat jarang ya soal terkait dengan perhitungan ya, sedikit paling banyak di pertemuan ini. Nah, maka Anda benar-benar harus bisa memahami konsep. Nah, ini terkait dengan rentable area. Apabila ada rasio antara rentable dan usable area tadi, itu harus Anda pahami. Nah, tidak kalah pentingnya adalah penentuan sewa minimum ini terhadap penentuan sewa minimum ini terhadap tarif sewa yang kita tawarkan ke pasar. Jadi kalau orang berinvestasi, kalau di sini adalah kedua berkontran, tentunya mereka tidak ingin mengalami kerugian ya terkait dengan modal yang sudah mereka tanamkan ya, untuk proyek properti kantoran. Nah, maka di sini pentingnya untuk menghitung yang namanya minimum rent atau sewa minimum. Nah, setelah sewa minimum ini, ya, misal sewa minimumnya adalah $7,34 per square feet. Nah, setelah sewa minimum ini terhitung, kemudian kita baru bisa menentukan kira-kira berapa ya, tingkat dasar sewa yang kita tawarkan ke pasar. Nah, kondisi yang baik ya, yang mencerminkan kinerja manajemen yang baik itu ketika seorang manajer itu menetapkan tarif dasar sewa itu di atas minimum rent. Ya. Jadi kalau minimum rentnya adalah $7,34, maka manajer harus menetapkan tarif dasar sewanya jangan 7,00 tetapi bisa 7,5 atau mungkin $7,8 atau $8. Yang penting tarif dasar sewa ini harus di atas minimum rent ya. Karena manajer harus melindungi kepentingan dari pemilik modal. Itulah konsepnya minimum rent dengan tarif dasar sewa. Nanti tolong teman-teman pahami ya, karena hitungannya di manajemen properti ini materinya sedikit dan ada di materi ini pertemuan ke sebelum jadi ini yang keluar jadi ya. Dan kalau yang namanya seperti kasus itu kan kalau melihat dari UPS kemarin ada soal hitungan, kita harus berpikir jadi nanti ada soal hitungan juga. Anda cari soal hitungan yang ada di materi sekarang UPS ya, adanya di pertemuan ke-10 ya. Kemudian setelah penentuan tarif sewa lalu dilakukan pemasaran. Nah, di sini juga penting ya, untuk kita bisa memenuhi kualifikasi calon penyewa. Ya, kualifikasi calon penyewa itu yang diperhatikan apa saja? Kebutuhan spasialnya, tingkat kualitasnya, kualifikasi tambahan areanya, dan seterusnya. Ya. Setelah pemasaran, ya, lalu calon penyewa datang. Setelah calon penyewa datang, lalu kita kualifikasi penyewanya, masuk ke tahap negosiasi. Setelah masuk ke tahap negosiasi, baru nanti kita bisa menentukan beberapa konsesi agar negosiasi itu segera tertutup, ya, ditutup dengan penandatanganan kontrak. Nah, itulah hal-hal yang diperhatikan dalam manajemen properti perkantoran. Setelah disewa, tentunya ada perawatan dan pengangkatan karyawan, ya, sampai ada yang namanya smart building. Ini bisa Anda perhatikan ya, apa saja syarat. Oke. Pertemuan ke-11, pertemuan ke-10 sudah. Kemudian pertemuan ke-11 adalah kuliah umum ya. Lanjut ke pertemuan ke